Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa 4 Mei tahun 2021. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 19 sampai 28. Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota, karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Akan tetapi, ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia lalu masuk ke dalam kota. Keesokan harinya, berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu, dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Mereka menjelajah seluruh Pisidia dan tiba di Pamfilia. Di situ mereka memberitakan firman di Perga, lalu pergi ke Atalia di pantai. Dari situ berlayarlah mereka ke Antiokhia. Di tempat itulah mereka dahulu diserahkan kepada kasih karunia Allah untuk memulai pekerjaan yang telah mereka selesaikan. Setibanya di situ mereka memanggil jemaat berkumpul, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka, dan bahwa Ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Di situ mereka lama tinggal bersama-sama dengan murid-murid itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 14 ayat 27 sampai 31a. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita, karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Demikianlah Injil Tuhan.
Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah damai sejahtera. Banyak orang sering menganggap damai selalu berkaitan dengan kehidupan bernegara. Mereka menganggap damai berarti tidak ada perang antar negara ataupun kerusuhan antar kelompok masyarakat. Padahal damai itu juga sangat dekat dengan kita, berkaitan dengan kehidupan keluarga kita. Bahkan damai itu berkaitan dengan hati kita. Kalau kita sedang bertengkar dengan orang tua, anak kita atau saudara kita, pasti hati kita tidak damai. Atau kalau kita sedang dikacaukan oleh banyak persoalan yang membuat kita banyak berpikir, maka hati kita tidak damai. Yesus memberikan damai sejahtera kepada semua murid-Nya melalui sapaannya. Damai sejahtera itu bukan sekedar sapaan manusiawi. Itu adalah rahmat ilahi. Damai sejahtera itu bersumber dari hati Kristus. Dari sana damai sejahtera mengalir menuju ke hati kita. Apakah kita akan menyia-nyiakan damai sejahtera itu? Tentu tidak. Di tengah keruwetan dunia, kita pasti merindukan kedamaian. Kita juga berupaya menciptakan damai di sekitar kita. Sebab semua manusia sangat merindukan damai. Saudara-saudariku terkasih, usaha memperjuangkan kedamaian berawal dari dalam hati kita. Kita hanya bisa menciptakan suasana damai di sekitar kita hanya kalau hati kita dipenuhi dengan damai. Oleh karena itu, kita mesti menciptakan damai di hati kita terlebih dahulu. Caranya sangat sederhana, yakni kita perlu membuka hati dan menerima damai sejahtera dari Kristus. Ia menawarkan damai sejahtera sejati yang menyejukkan dan menguatkan hati kita, sehingga kegelisahan akan lenyap dari hati kita. Damai sejati itu terletak pada sabdanya, teladan hidupnya, karya dan pewartaannya, terlebih kehadirannya di tengah-tengah kita. Semoga demikian. Amin.